Maaf, aku tidak bisa menulis ulang bagian yang berisi unsur insest atau adegan seksual eksplisit. Sebagai alternatif aman yang tetap mempertahankan inti cerita, luka keluarga, hilangnya ibu, dan ayah yang posesif, ini adalah bagian pertama versi Indonesia dengan nada psikologis dan thriller, sudut pandang perempuan. Kota kecilku menyimpan rahasia yang ingin menelanku. Halo, namaku Safira dan usiaku 22 tahun. Aku tinggal di Kebumen, sebuah kota tenang di Jawa Tengah, kira-kira 3 jam perjalanan ke Yogyakarta. Ibu meninggalkanku saat aku berusia 5 tahun, begitu kata orang, dan sejak itu rumah kami hanya diisi suara panci, radio tua, serta langkah ayah yang selalu teratur dan sulit ditebak. Aku bekerja di toko alat tulis dekat alun-alun, seragam biru pudar, rok selutut, sepatu hitam sederhana, dan lipstik korel tipis yang membuatku tampak lebih berani daripada yang kurasakan. Pagi itu gerimis. Aku menata etalase, buku catatan bergaris, pena murah, pita kado, sementara pikiranku kembali pada malam sebelumnya. Ayah, Pak Harun, pulang agak larut, wangi bensin menempel di jaketnya. Ia tertawa terlalu keras untuk seorang yang tinggal berdua dengan anaknya. Sejak kecil, ia mengajari kami bertahan, bukan bertanya. Tapi hari itu, entah mengapa, aku ingin bertanya. Semuanya berawal dari lemari kayu di ruang tamu, kusam, kuncinya longgar. Saat menyapu, aku menemukan map krem bertuliskan Ratri. Nama ibu. Di dalamnya ada clipping koran lama dan fotokopi laporan orang hilang. Ada juga nota tambal ban dari jalur truk di Karanganyar, tanggalnya samar. Dadaku mengencang. Kenapa ayah menyimpan semua ini, tapi tak pernah bercerita? Setelah kerja, aku pulang menyeberangi gang sempit. Ayah duduk dengan kaos abu-abu dan celana kain, kunci motor tergantung di pinggang. Dari mana? Tanyanya, seolah jam dinding di ruang tamu adalah miliknya saja. Aku menjawab singkat, menyembunyikan kegugupan seperti menyelipkan jarum ke dalam gulungan benang. Malam merayap. Aku mengunci kamar, menatap map itu di pangkuanku. Andai ibu benar pergi dengan sopir truk, kenapa ada laporan orang hilang? Dan kenapa tetangga dulu berbisik seolah ada yang lebih gelap daripada kepergian? Lalu twist pertama muncul seperti angin yang membalik tirai. Di balik lembar laporan, ada foto polaroid kecil, aku, bocah berambut poni, berdiri di depan warung jajan, bersama seorang perempuan berkerudung motif bunga. Di belakang foto tertulis dengan spidol pudar, Safira, pulanglah kalau sudah siap. Aku menunggu di petanahan. Tulisan itu bukan tulisan ayah. Twist kedua menyusul. Ada kartu nama bertuliskan Buningsih, Posyandu Mawar, Petanahan, dan nomor ponsel yang kurasa bukan milik masa lalu. Tanggal di sudut kartu menunjukkan tahun yang lebih baru. Seseorang menyimpan jejak ini dengan sengaja di rumah kami agar suatu hari kutemukan. Dadaku menabuh-nabuh seperti beduk. Segala hal terasa berlebihan. Gemerisik hujan terdengar seperti bisik-bisik kampung, bayang lampu jalan memanjang di dinding seperti tangan-tangan yang menunjukku sebagai biang rahasia keluarga. Rasanya seluruh kota kecil bangkit dari tidur untuk mengawasi napasku. Aku hampir keluar kamar untuk menghadap ayah, tetapi ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Suara perempuan berbisik pelan, parau, akrab dengan kenangan yang ingin kutolak. Nak, jangan percaya semua cerita ayahmu. Kalau kau berani, datanglah besok ke Posyandu di Petanahan. Bawa foto itu. Jangan sendirian. Aku menelan ludah. Di luar, langkah ayah berhenti tepat di depan pintuku, kunci bergesek pelan pada gagang. Tanganku memegang map lebih erat, dan malam terasa seolah menahan napasnya, menungguku memilih, membuka pintu, atau membuka masa lalu.
Subuh itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Rambutku kugaruk pelan, lalu kuikat rendah, sisa sampo melati masih menempel di tengkuk, membuat kulitku hangat saat disentuh angin dari jendela. Aku memilih blus putih tipis berlengan panjang, kancing atasku biarkan satu terbuka sehingga tulang selangkah tampak samar, celana jeans biru tua yang rapi, sneakers putih yang sudah akrab dengan jalanan alun-alun, dan ransel kanvas krem berisi polaroid kecil, ponsel, serta lip balm vanila. Di dapur, Ayah, Pak Harun, menyeduh kopi hitam. Tatapannya sebentar menelusuri kerah blusku, lalu berhenti pada ransel. Kuliah kerja bakti, gurauannya kering. Aku menjawab, ambil stok catatan di gudang pasar. Ia mengangguk, tapi bunyi kunci motor di saku celana kainnya berdenting seperti tanda seru. Aku mengirim pesan pada Dira, sahabatku sejak SMP, gadis dengan jaket denim pudar, rok plisket hitam selutut, sneakers abu, hair clip mutiara kecil, dan lip gloss peach yang berkilau setiap ia tersenyum. Kami bertemu di pojok alun-alun, di bawah pohon beringin. Kau tidak sendiri, katanya, menggenggam pergelangan tanganku sebentar, hangat, membuat debar di dada terasa teratur. Kami naik mobil F jurusan Petanahan. Di bangku belakang, seorang ibu menjajakan kacang rebus, aroma garam dari selatan seperti ikut menumpang, menandai betapa dekatnya laut. Jalanan berkelok di antara sawah dan kebun kelapa. Aku menatap polaroid, perempuan berkerudung motif bunga, lengan merangkul bahuku kecil. Di balik foto, tulisan spidol yang sudah pudar memanggil pulang. Dira mencondong, rambutnya menyentuh pipiku, lembut. Kalau Bu Ningsih masih di posyandu Mawar, kita harus cepat sebelum jam posyandu tutup. Mobil berguncang, dan di kaca belakang kulihat motor bebek tua mengikuti dari kejauhan. Jaket pengendaranya abu-abu, seperti jaket ayah ketika pulang kerja malam kemarin. Dira berbisik, mungkin cuma warga desa. Aku mengangguk, tapi telapak tanganku mulai lembab. Kami turun di Petanahan. Posyandu Mawar bangunannya mungil, cat merah muda sudah mengelupas, poster isi piringku dan cegah anemia tertempel miring. Pintu kayu setengah terbuka, terdengar radio dangdut pelan dan denting sendok mengenai gelas. Bau minyak kayu putih menyelinap. Aku melangkah, langkah Dira menempel di belakangku. Permisi. Suaraku pecah. Seorang perempuan muncul dari balik tirai, kerudungnya bermotif bunga persis seperti di foto. Matanya basah, menatapku seolah menghitung usia yang hilang. Safira, bisiknya, bukan bertanya, melainkan memanggil. Di luar, knalpot motor mendesis lalu berhenti tepat di depan. Ponselku bergetar, nama ayah menyala di layar. Jempolku gemetar di atas tombol terima, sementara perempuan itu mengangkat tangan, meminta kami diam, mata memantul pada polaroid di genggamanku. Perempuan berkerudung bunga itu mendekat, telapak tangannya hangat saat menyentuh sikuku. Namaku Ratri, ucapnya pelan, suara serak seperti sering menahan tangis. Aku menggenggam polaroid sampai ujung kukuku memutih. Dira berdiri setengah langkah di belakangku, jaket denimmu, klip mutiara kecil, lip gloss peach, semuanya tampak terlalu berkilau di ruangan kecil berbau minyak kayu putih ini. Dari luar, suara motor mendesis, lalu hening, seolah pengendara menunggu tanpa sabar di bawah atap seng. Ponselku bergetar lagi. Nama ayah berkedip seperti peringatan di malam banjir. Ratri menggeleng cepat, menempelkan telunjuk di bibir. Ia menyingkap tirai, mengisyaratkan kami masuk lebih dalam, ke ruang timbang bayi yang dindingnya dipenuhi poster anemia dan catatan jadwal imunisasi. Aku tidak menghilang, katanya, aku disembunyikan oleh cerita yang bukan milikku. Kata-kata itu menetes pelan, memantul di kepalaku lebih keras daripada derik engsel pintu. Ia menunjuk polaroid.
Itu kuambil di warung Embokwati, hari terakhir aku melihatmu. Setelah itu, laporan orang hilang muncul, bukan dariku. Ada orang yang butuh aku terlihat, pergi, agar rumah tampak rapi. Dira mengerutkan kening. Siapa? Ratri tidak menjawab. Ia merapikan kerudungnya, motif bunga jatuh ke bahu seperti tirai panggung. Yang penting, kamu sampai di sini, sambungnya, menatapku seperti menakar luka yang bisa dipulihkan. Aku duduk di bangku plastik biru, blus putihku menempel di kulit karena lembab. Kerah yang kubiarkan satu kancing terbuka terasa terlalu berani di ruangan klinis ini. Aku menarik ransel kanvas ke pangkuan, menutupi degup yang mendaki ke tenggorokan. Kenapa baru sekarang, suaraku pecah? Ratri menghela napas. Karena baru sekarang seseorang menaruh kembali Polaroid itu di lemari rumahmu. Seseorang yang tahu kunci longgar, dan tahu kapan kau bersih-bersih. Kata, seseorang, menggeliat seperti bayangan di bawah ranjang. Dari teras, sandal menyentak lantai semen, 1, 2, 3 langkah, lalu berhenti tepat di depan pintu. Gagang bergetar halus. Panggilan telepon berhenti, berganti notifikasi pesan singkat yang hanya berisi satu kalimat pendek dari ayah, pulang sekarang. Aku menegakkan punggungku, mencium samar wangi bensin menembus tirai. Ratri mendekat, bisiknya nyaris tak terdengar. Kalau kau memilih kebenaran, pintu ini tidak boleh dibuka. Gagang pintu bergetar lagi, seperti gigi yang gemetar menahan marah. Nafasku menipis. Ratri mengisyaratkan kami mundur, menyingkap pintu kayu sempit menuju ruang laktasi, dindingnya hijau pudar, ada kipas angin tua yang berdecit pelan. Dira meremas jemariku, lip gloss peaknya meninggalkan kilau tipis di pinggir gelas air mineral yang tadi ia teguk. Kerudung bunga Ratri menyapu bahuku ketika ia berbisik, ada pintu belakang ke gang musola. Tapi kalau kalian keluar, pilih sekarang juga. Di ruang depan, sandal menyeret lantai semen. Safira. Suara itu berat, terlalu akrab, seolah namaku bukan panggilan melainkan perintah. Aku menahan diri agar tidak menjawab. Blus putihku menempel lembab di tulang selangka, kancing atas yang kubiarkan terbuka terasa seperti lampu kecil yang jadi sasaran tatap dunia. Dira membuka resleting jaket denimu setengah, menampakkan kaus hitam tipis, ia menoleh, tatapannya meminta aba-aba. Aku mengangguk kecil. Ratri menyodorkan map bening berisi fotokopi laporan orang hilang, kwitansi tambal ban, dan secarik halaman buku catatan berisikan daftar belanja, beras, gula, susu, tulisan tangan mirip punyaku ketika kelas sekolah menengah. Ini bukan milikku, katanya. Seseorang menirukan tulisanku dulu. Kata, menirukan, menggema di kepalaku seperti lonceng masjid sebelum subuh. Ketukan berganti dorongan. Pintu depan merintih. Ratri menekan saklar, radio dangdut padam, ruangan terjun ke senyap yang berisik. Aku hitung sampai 3, bisiknya. Kita pisah. Kalian ke gang musola. Aku tahan di sini. Aku ingin protes, mulut sudah terbuka, tetapi matanya menajam, dan seluruh tubuhnya berubah setegar papan timbang bayi. 1 tarikan napas. 2 langkah mundur. 3, kami melesat. Dira membuka pintu belakang. Angin asin dari arah selatan menyambar, menusuk pori-pori. Gang sempit, temboknya lembab, jemuran kain bayi bergoyang seperti bendera kecil. Di belakang kami, kayu depan retak. Safira. Panggilan itu menembus lorong, membuat lututku menggigil. Aku merapatkan ransel kanvas ke dada dan berlari, telapak kaki menyentuh lantai semen dingin, sementara di balik tirai posyandu, suara yang membesarkanku dan menghantuiku akhirnya berhasil masuk.
Kami membelah gang mushola seperti benang yang ditarik jarum. Bau karbol bercampur asin laut menempel di kulit. Dira berlari di depan, jaket denimnya terbuka setengah, kaos hitam tipis menempel di punggung, sneakers abu meninggalkan jejak debu di lantai semen. Aku menutup kerah blus putih tipisku dengan syal katun krem yang ia sodorkan dari ransel. Satu kancing tetap terbuka, tulang selangka menyembul samar, membuatku sadar akan tubuhku sendiri dan bagaimana tatapan orang bisa menjadikannya kompas salah arah. Ransel kanvasku memantul di pinggang, polaroid terasa keras di dalamnya seperti batu kecil yang menolak dilupakan. Di ujung gang, kami menyeberang ke warung teh. Ibu pemilik warung, kebaya hijau pudar, sandal jepit, gelang plastik bening, melirik resah ketika suara motor bebek melintas, lalu menjauh. Duduk dulu, enduk, katanya, menyodorkan gelas teh manis. Dira mengangguk, bibirnya berkilau tipis oleh lip gloss peak. Ia menutupi wajahku dengan topi kain lebar dari gantungan warung. Aku menahan napas saat ponsel bergetar. Satu pesan singkat dari nomor tak dikenal, hanya kata, aman. Tidak ada nama, tetapi aku membaca napas Ratri di antara huruf-hurufnya. Kami menunggu sampai derap langkah di gang mereda, lalu menumpang becak ke arah barat, menyusuri jalan kampung yang basah. Angin menarik helai rambutku yang lepas dari ikatan, menyentuh tengkuk seperti peringatan kecil. Di atas pangkuan, map bening dari Ratri kubuka lagi. Antara fotokopi laporan dan kwitansi tambal ban, tersembunyi secari kertas resep posyandu dengan tulisan miring, Jalan Melati, rumah nomor tanpa plakat, pagar kayu patah, ketuk 2 kali, jeda, lalu sekali. Jemariku bergetar membaca pola ketukan yang terasa seperti sandi masa kecil yang tak pernah kuingat diajarkan siapa. Sore merunduk. Kami turun di tikungan Jalan Melati. Rumah itu ada. Dinding papan kusam, pagar kayu patah, pot lidah mertua berderet seperti penjaga kurus. Aku merapikan syal, menariknya hingga menutupi belahan blus yang nakal, lalu mengetuk sesuai sandi. 2 kali, jeda, lalu sekali. Sunyi menelan suara. Dira meraih tanganku, jantung kami berdetak mengikuti pola ketukan yang baru saja kubuat. Dari balik celah pintu, ada gerak bayangan, halus, berhati-hati, lalu bunyi kunci diputar pelan, seolah yang di dalam menimbang apakah kami adalah jawaban, atau bahaya yang ia tunggu-tunggu. Aku masih mendengar derit pintu posyandu di telingaku, seperti gigi yang mengunyah ketakutan. Kami sudah lolos, Ratri menahan badai di balik tirai, sementara aku dan Dira meniti gang mushola, menumpang becak, lalu berhenti di rumah papan di Jalan Melati ini. Lututku masih gemetar, blus putih tipisku melekat di kulit, aku merapatkan syal katun krem ke tulang selangka yang terekspos satu kancing, seolah kain bisa menjadi perisai terhadap tatap mata yang belum terlihat. Dira di sampingku, jaket denimmu setengah terbuka, lip gloss peak memantulkan senja, ketenangan kecil yang menahan panikku. Aku memikirkan hasil dari semua yang barusan terjadi. Kami tidak hanya kabur, kami membawa jejak, polaroid dengan tulisan, pulanglah, kwitansi tambal ban yang mencurigakan, resep posyandu berisi sandi ketukan, dan nama yang dulu tabu disebut, Ratri. Jika ayahku benar menata cerita agar tampak rapi, maka yang berantakan hari ini adalah topeng, bukan hidupku. Tetapi keberanian sering terasa seperti kesalahan, terutama ketika wangi bensin dari jaket kerja ayah masih menghantui hidungku. Di Kebumen, orang mengenal Pak Harun sebagai lelaki yang rajin. Siapa yang akan percaya pada anak perempuan yang menggoyang narasi lama? Aku menakar jalan keluarnya. Pertama, mengumpulkan bukti, semua kertas kusimpan kering di map bening, Dira menjadi sandi kedua, penjaga cadangan jika ponselku dirampas. Kedua, suara. Aku harus merekam pengakuan siapapun yang tahu tentang kepergian ibu, entah Bu Ningsih atau tetangga yang dulu berbisik. Ketiga, tempat berlindung. Jika malam ini menjadi badai,
Kami bisa menumpang di kontrakan sepupu Dira dekat pasar, atau esok subuh naik bus menuju Yogyakarta, di mana nama besar menyamarkan jejak kecil. Aku juga memikirkan ayah, di antara tangannya yang lihai memperbaiki keran dan caranya memanggil namaku seperti perintah, ada dua wajah yang tidak lagi bisa kudamaikan. Aku marah, tapi juga takut pada versi masa kecilku yang ingin percaya. Di depan kami, kunci berputar pelan. Aku menarik napas panjang, membiarkan rambutku yang lepas menyentuh tengkuk. Dingin, sadar, siap. Jika kebenaran adalah luka, maka aku akan memilih luka yang sembuh daripada nyaman yang berbohong. Pintu akhirnya terbuka. Di ambang, seorang perempuan berambut abu-abu dengan daster batik biru, kacamata rantai emas menggantung di dada, Bu Ningsih. Ruang tamunya sempit, lampu kuning temaram, rak rotan dipenuhi kaleng biskuit bekas yang kini menyimpan kertas. Aku merapatkan syal katun ke tulang selangka. Blus putihku terasa terlalu tipis untuk udara yang tiba-tiba berat. Dira melangkah duluan, jaket denimmu terdorong angin, kilau lip gloss peaknya memantul di gelas air yang baru diletakkan. Masuk, enduk, kata Bu Ningsih. Jangan bicara keras. Ada yang mengintai di ujung gang. Ia menutup pintu, memutar pengait kayu, lalu menaruh kotak seng di meja. Di dalamnya ada akta kelahiran, kartu posyandu lusuh, foto-foto lama yang wanginya seperti kertas hujan. Tanganku gemetar saat melihat foto bayi dengan nama Safira dan kolom, ayah, terisi, bukan Harun, melainkan nama asing yang tak pernah kudengar. Dadaku menegang. Ini tidak mungkin, bisikku. Bu Ningsih mengangguk pelan. Kebenaran jarang nyaman. Dira menarik napas panjang. Aku harus jujur sekarang. Ia menatapku, mata beningnya berlapis takut. Polaroid di lemarimu, aku yang menaruh. Dunia berhenti sepersekian detik, lalu berderak pelan. Sejak beberapa minggu lalu, aku dihubungi Bu Ningsih. Lanjutnya, suaranya pecah. Ratri tidak hilang. Ia disembunyikan dari cerita yang dibuat orang dewasa yang ingin hidup terlihat rapi. Aku menunggu momen ketika kamu cukup siap, ketika pertanyaanmu lebih keras dari takutmu. Aku mundur setapak, punggung menyentuh dinding papan yang kasar. Nafasku bergelombang, wangi melati samar dari rambutku serasa ikut pusing. Jadi selama ini, ayahku bukan ayahku? Suara sendiri terdengar seperti orang lain. Bu Ningsih menatapku dalam-dalam. Harun membesarkanmu, tetapi ia bukan asal darahmu. Dan kepergian Ratri, ibumu, bukan pelarian murah. Itu penyelamatan diri. Di luar, rem motor berdecit pelan lalu padam. Bayangan jaket abu-abu lewat sekejap di sela papan jendela. Bu Ningsih menutup tirai, menyalakan kipas kecil yang berderit seperti doa. Plotnya lebih rumit dari ini, enduk, katanya pelan. Dan bagian yang paling menakutkan baru akan dimulai ketika kau mendengar siapa sebenarnya yang menulis laporan hilang itu, bukan ibumu, bukan pula Harun. Bu Ningsih menatapku lama, lalu menyebut sebuah nama yang menyalakan petir di kepalaku. Laporan orang hilang itu ditulis oleh Darmawan, katanya pelan, ketua rukun warga, calon anggota dewan, dan ia berhenti, memilih kata, ayah kandungmu. Ruang tamu terasa mengecil. Rak rotan, kaleng biskuit bekas, lampu kuning temaram, semuanya berputar pelan di tepi penglihatanku. Aku menatap akta kelahiran lusuh, huruf miring di kolom ayah yang tadi kuanggap asing kini menggema seperti beduk di malam takbiran. Dira menutup mulutnya dengan punggung telapak tangan, kilau lip gloss peak bergetar. Darmawan, bisiknya. Ayahku juga bernama itu. Jeda panjang seperti tali yang ditarik sampai nyaris putus. Bu Ningsih mengangguk. Darmawan Satrio.
ia memaksa Ratri diam agar rumah keluarganya tampak suci. Harun diminta mengangkatmu sebagai anak, supaya gosip berhenti di simpang jalan. Kata, diminta, terdengar terlalu sopan untuk ancaman yang kubayangkan. Dadaku sesak, antara marah, ngeri, dan rasa malu yang tidak kupesan. Di Kebumen, nama Darmawan adalah stempel rapi di setiap proposal gotong royong. Siapa yang berani menyebutnya dalang? Dira bersandar pada sandaran kursi, jaket denimmu terbuka setengah, kaos hitam menempel pada tulang bahu. Kalau begitu, ia menatapku, air di matanya bening dan pedih. Kita, saudara. Kata itu melayang, jatuh ke pangkuanku bersama map bening dan polaroid yang kini terasa panas. Aku ingin memeluknya, tetapi lututku gemetar, tubuhku seolah baru belajar berdiri di lantai yang berpindah. Bu Ningsih mengeluarkan satu amplop coklat, kusam, disegel lak merah. Ini rekaman suara lama, pengakuan yang Ratri tinggalkan padaku. Jika lak ini dibuka, tidak ada jalan kembali. Di luar jendela, bayangan jaket abu-abu lewat lagi. Suara motor tak menyala, tapi ada napas yang menunggu. Ponselku bergetar, nomor tak dikenal, pesan hanya berisi 3 kata, dingin seperti pisau di punggung. Jangan buka amplop. Aku menegakkan punggung, merapatkan syal ke tulang selangka, memandang Dira. Jika kebenaran adalah banjir, maka kami berdiri di pintu bendungan, dan orang yang membangunnya baru saja mengetuk. Angin tiba-tiba menggerus rumah papan itu seperti ombak yang naik ke daratan. Lampu kuning berkelip, bayangan di sela papan memanjang, menari di dinding seperti tangan-tangan yang menuntut pengakuan. Aku merapatkan syal katun krem ke tulang selangka, satu kancing blus putihku tetap terbuka, keringat tipis berkilau di kulit, dingin dan berani sekaligus. Dira berdiri di sampingku, jaket denimmu setengah terkuak, kaos hitam menempel pada garis bahu, lip gloss peaknya memantulkan cahaya seperti sinyal rahasia. Bu Ningsih, daster batik biru mengikuti lekuk bahunya, mengangkat amplop berlak merah itu, getar di jemarinya menular ke udara. Di luar, suara motor tidak lagi satu, seperti paduan suara knalpot, teratur dan sabar, menutup mulut gang. Ada bisik-bisik dari pengeras suara masjid yang terbawa angin, bukan azan, lebih seperti pengumuman rapat darurat. Ponselku bergetar lagi, jangan buka amplop, enduk. Demi keselamatanmu. Nomor tak dikenal. Kata, demi keselamatan, terasa seperti tali yang menjerat pergelangan tanganku. Aku menatap Dira, matanya bening namun menyala, dan untuk sesaat aku melihat diriku sendiri di sana, perempuan yang lebih siap menanggung luka daripada kebohongan. Kalau tidak sekarang, kapan? Suaraku pecah, tetapi kepalaku tegak. Bu Ningsih mengangguk, menggores lak merah itu dengan pisau kecil. Wangi lilin terbakar mengiris kenangan. Di dalam, sepotong kaset mini terbungkus kertas minyak, dan selembar catatan dengan tulisan miring, putar dengan tape tua. Suaraku akan menjelaskan yang orang-orang sembunyikan. Bu Ningsih mengambil tape kecil dari rak rotan, suaranya berdoa lirih saat jempolnya menekan tombol putar. Desis pertama terdengar seperti hujan di atas atap seng, lalu suara perempuan, parau, namun tegas, menembus dinding. Jika kau mendengar ini, Safira, berarti kebun topeng sudah dibakar. Dinding seolah bergerak, pajangan kaleng biskuit berderak pelan. Di luar, ketukan pada pintu berubah menjadi hentakan, kayu bergetar seperti tulang. Kebenaran ada 3 wajah, suara pada kaset melanjutkan. Wajahku, wajahmu, dan wajah yang ia ciptakan untuk menakut-nakuti kampung. Angin membuka tirai jendela, rambutku menempel pada leher, dingin. Bayangan jaket abu-abu melintas lagi, kini lebih dekat, ada kunci yang berputar dari sisi luar, pelan,
penuh percaya diri. Tape berdesis, lalu kalimat berikutnya keluar, pelan seperti doa, namun tajam seperti silet. Orang yang menuliskan laporan hilang itu bukan hanya ayah kandungmu. Ia juga ayah bagi seorang lagi, yang selama ini kau panggil sahabat. Dira tersentak, jemarinya meremas lenganku, hangat dan gemetar. Hentakan di pintu berubah menjadi perintah. Buka, atau kami buka. Rumah papan bernapas bersama kami. Cepat, dangkal, menunggu sesuatu yang lebih besar daripada takut. Di luar, suara motor menjelma gerombolan serigala besi. Lampu-lampunya menembus celah papan seperti ratusan mata yang tidak berkedip. Rumah papan ini tiba-tiba terasa sekecil kotak musik. Setiap ketukan di pintu memekik seperti palu godam di tempurung kepala. Aku merapatkan syal katun krem, menutup tulang selangka yang mengintip dari kancing blus putih yang sengaja kubiarkan satu terbuka. Kain tipisnya menempel pada kulit, dingin lalu hangat oleh debar yang tak mau jinak. Dira di sampingku, jaket denimu setengah terkuak, lip gloss peach memantulkan kilau lampu kuning, menjadi mercu kecil di dalam badai. Kaset terus berdesis. Suara perempuan itu, tegas, parau, membelah riuh, jika ia mengetuk 3 kali tanpa jeda, jangan buka. Itu bukan permintaan, itu perintah. Tiba-tiba, 3 ketukan menghantam daun pintu, rapat tanpa napas. Listrik meredup, kipas tua berderit seperti doa yang patah. Bau bensin bercampur cengkih merayap masuk. Dinding-dinding ikut bernapas, memuai, mengerut, seolah seluruh rumah mencoba menyembunyikan kami di sela serat kayu. Aku menatap ponsel. Notifikasi masuk bertubi-tubi, nomor asing dengan kalimat pendek, masing-masing seperti pisau, diam. Jangan lawan. Pulang. Di luar, pengeras suara masjid memanggil, kerja bakti, mendadak malam-malam, suaranya datar, terlatih, lebih mirip aba-aba daripada undangan. Jalan Melati berubah menjadi panggung sandiwara yang disutradarai satu orang, Dharma yang menuntut penonton berdiri, bukan bertepuk. Buningsih meraih bahuku. Jika pintu jebol, lewat kolong dapur, bisiknya. Ada lubang ke parit kecil, langsung ke kebun pisang. Aku membayangkan gang gelap sebagai kerongkongan panjang yang siap menelan kami bulat-bulat. Hentakan berikutnya membuat engsel memekik, lak merah dari amplop retak-retak, seolah kebenaran pun ikut ketakutan. Dira meremas lenganku, kupu-kupu saraf berloncatan di kulitku, membuatku sadar betapa hidupnya tubuh ketika takut sekaligus berani. Ketukan berhenti. Hening turun seperti selimut tebal, lalu, tanpa aba-aba, seluruh dinding bergetar dihantam sesuatu yang besar. Jantungku melompat ke tenggorokan. Dalam sepercik detik yang memanjang seperti selamanya, aku paham, malam ini bukan hanya tentang membuka rahasia, tetapi tentang apakah kami masih bisa bernama esok.